untuk kelompok tari Gardia ya yang sudah memberikan pertunjukan yang menarik buat kita semua. Untuk itu boleh Hanif dan Nadia ngobrol di sini mewakili teman-teman. Silakan. Ya, ini Hanif, ini Nadia. Ya. Nadia. Ya. Jadi ini tadi tarian yang ditarikan waktu ikut kompetisi di Inggris waktu itu ya? Iya. Nama tariannya apa? Rapai Kipah. Rapai Kipah. Kipah. Dari mana ini? Dari Aceh. Dari Aceh. Ya. Dan ini semua yang ikut ke Wales, Inggris? Iya, sebagian. Sebagian? Ya. Berapa waktu itu timnya ada? 31. 31. Semua anak-anak muda? Iya. Ya, seperti Om ini ya. Ya. Baik, tentu kita semua penasaran ya, apa yang mereka menangkan di Inggris, siapa saja kompetitornya atau pesaingnya, dari negara mana saja, dan suka duka di belakang panggung. Ini menarik sekali. Ya. Menarik ya, bagaimana anak-anak Indonesia berkompetisi di dunia internasional kemudian mendapatkan penghargaan. Nah, boleh tahu, ini kompetisi apa? Llangollen International Musical Estafette. Iya, pokoknya kompetisi seni dan tari di Wales ya, waktu itu ya, Inggris. Kalau masih ingat berapa banyak pesertanya waktu itu? Dari negara mana saja? Tahu berapa ya? Terlalu banyak ya? Yang Yang ingat apa? aku ingat cuma yang paling susah. Oh, yang paling susah siapa? Atau yang paling berat lawannya siapa waktu itu? Irlandia. Irlandia. Iya. Emang mereka nari apa? Tap dancing. Tap dance ya. Iya, Irlandia terkenal dengan tap dance. Iya, karena saya pernah nonton di beberapa negara, mereka biasanya membawakan tarian river dance. Itu yang tontonan menarik. Jadi itu yang dianggap paling berat, tap dance lawan kalian. Iya. Oke, terus dari Asia itu ada nggak? Yang Asia cuma Indonesia sama India doang. Oke, di ajang kompetisi ini tim Indonesia mendapatkan penghargaan apa sih? Juara, kita kan ikut 3 kategori, Iya. tapi alhamdulillah semua menang, tapi yang juara satu cuma 1 kategori, itu koreografi. Koreografi ini mendapat apa? Medali emas. Iya. Oke, terus yang ini. Iya. Ini bukan emas sih sebetulnya. Ini. Oke, jadi ini juara pertama atau medali yang dianggap medali emas tadi itu ya. Kemudian yang kedua, juara 2 Juara 2-nya itu untuk Open Children Folk Dance. Oke, jadi ini tari tradisional Khusus anak-anak. Anak-anak. Kemudian yang ketiga, folk dance tapi yang untuk semua usia. oke, jadi semua usia pun kalian bisa kalahkan orang-orang dewasa sehingga dapat perunggu ya. Iya. Ya, tentu tidak mudah bagi anak-anak tadi untuk bersaing di dunia internasional. Tapi apa yang membuat mereka menang? Apa keunikan dari tarian mereka dan bagaimana latar belakang persiapannya? Kita rehat sejenak, ikuti terus KKND. Ya. Nadia dan Hanif, mungkin Hanif ya. Jadi yang masuk dalam tim Gardia tadi, Gardia itu kenapa dinamakan Gardia? Gardia itu kesingkatan Garuda Berbudaya. Oh, Garuda Berbudaya. Iya. Oke, ada Garuda yang tidak berbudaya. Itu semua anggota timnya anak-anak dari sekolah yang sama? Iya. Sekolah apa? Garuda Cendekia. Garuda Cendekia. Kelas berapa? Yang ikut kelas berapa aja? Ada kelas 8, kelas 9, kelas 1 SMA, sama kelas 2 SMA. Hanif kelas berapa? Saya kelas 9, 9. 3 SMP. Oh, 3 SMP. Oke, kalau Nadia? 2 SMA. 2 SMA. Baik. Hanif, sebagai penari yang ikut mengharumkan nama Indonesia di kompetisi di Wales, Inggris ini, apa yang paling sulit yang Hanif rasakan ketika berkompetisi melawan
tim tari lain? Ya kadang-kadang tuh gregetan gitu. Gregetan kenapa? Lihat cewek-cewek bule kok manis-manis. Gregetan apa? Ngelihat lawan tuh udah bawaannya gitu. Nervous saja Nervous, ya? heeh. Grogi itu bukan gregetan. Oke, jadi grogi melihat penampilan dari lawan-lawan yang ikut kompetisi ya, dari berbagai negara ya. Iya. Termasuk tadi lawan terberat Irlandia. Irlandia. Tapi kalau Hanif sendiri menari sejak umur berapa? Baru-baru ini. Oh, baru aja. Jadi berapa tarian yang Hanif kuasai sekarang? 2. 2. Apa aja itu? Tari tadi yang ngerapai kipah sama Iya. tari Yospan. Oh, Yospan itu dari Papua ya? Iya. Tapi sebelum menari saya dengar Hanif lebih suka kompetisi drum ya, bermain drum. Iya, Pernah ikut kompetisi? pernah Menang atau tidak? menang. Menang. Oh, jadi terus kenapa tiba-tiba lari ke tari? Atau kayak seneng aja gitu bisa mempelajari budaya-budaya Indonesia gitu lewat tarian. Iya, aneh karena anak-anak sekarang kan lebih suka tari-tarian yang ke barat-baratan gitu ya. Kurang menghargai tari-tarian khas Indonesia, tradisional. Apa nggak diledekin sama teman-teman yang ngapain lo nari-nari gitu? Enggak sih, Enggak. enggak. Oke, orang tua mendorong atau malu juga? Oh, mendorong ya. Jadi orang tua izinkan juga Iya, menari. Seneng ikut Seneng. tim tari ini? seneng banget. Enggak menderita ya? Enggak. Oke. Kok wajahmu menderita sekali kelihatan? Nadia, kalau Nadia mulai belajar nari dari umur berapa? Kelas 6 SD. Kelas Itu- 6 sudah nari? Iya, berarti umur 12 tahun. Oke. Tari apa waktu itu? Ratoh yang tadi aku tariin. Dari kelas 6 udah belajar tari seperti itu? Udah. Nggak move on berarti ya? Iya. Oke. Kenapa lebih memilih tari tradisional Indonesia ketimbang tari-tarian yang lebih modern, yang barat gitu? Yang lebih cool, lebih keren, lebih gaul? Aku lebih enjoy nari tradisional. Om. Soalnya kayak Kenapa? lebih bikin bangga juga kan kalau misalkan nari tradisional dibanding nari yang lain. Kayak tari yang ke barat-baratan, aku lebih suka tari tradisional. Gitu ya. Kayak misalkan tari ratoh kayak ada yang pesan yang mau disampaikan gitu. Oh, apa itu pesannya? Kalau misalkan tari ratoh, lagu yang kita nyanyiin kan lebih jadi kayak lebih mengajarkan ke orang-orang gitu. Kayak misalkan ada yang taubat lah kayak sebelum mati meninggal gitu. Isinya pesan-pesan Iya. ya, hal-hal yang positif, yang baik, yang Iya. disampaikan melalui tarian. Jadi ada makna. Iya. Sebelum ikut dalam tim yang berangkat ke Wales, Inggris ini dan kemudian menang, Om Andi dengar Nadia juga sering menang ya dalam kompetisi tari ya. Alhamdulillah ya. Yang diingat apa? Menang di mana saja? Turki, Polandia, Itali, sama sekarang Inggris. Wah, banyak juga ya. Dengar-dengar di dalam tim juga ada teman-teman yang berkebutuhan khusus ya. Iya, Oh, ada berapa anak? ada 3 anak. Kebutuhan khususnya apa? Lebih ke disleksia arah gitu Om. Jadi kalau misalkan kita ngasih tahu gerakan ini tangannya ke kanan ya, ntar dia malah ngelakuinnya ke kiri gitu. Oh, itu yang bikin menang. Agak beda gitu dari yang lain ya. Iya, benar Om. Oh ya, tapi ini sekolah inklusi ya. Iya, Oh, jadi melibatkan anak-anak yang berkebutuhan khusus juga ya. Baik. Apa tantangan yang dirasakan ketika menari dengan teman-teman yang berkebutuhan khusus? Selain tadi mungkin disleksia arah tadi ya. Yang lainnya semuanya berjalan biasa, normal, normal-normal aja. bahkan menang ya. Iya. Baik, terima kasih sudah mengizinkan teman-teman yang berkebutuhan khusus untuk bergabung ya. Ya, baik. Di studio juga udah ada pelatihnya, Karina Suryanata Miharja.
Karina, bisa ditambahkan sedikit yang diikuti oleh adik-adik kita tadi di Wales ini sebenarnya kompetisi tari apa sih? Kompetisi khusus untuk folklore dancing. Jadi memang acara folklore festival yang di Wales ini memang sudah berjalan selama 60 tahun. Jadi 60 tahun 60 usianya. tahun. Jadi mereka termasuk salah satu acara folklore festival yang sangat berbobot dan yang salah satu yang paling tua yang sekarang masih berjalan. Jadi memang suatu kehormatan juga buat kita bisa mengharumkan nama bangsa, mewakili Indonesia di situ juga, apalagi kita bisa menang gitu. Itu buat saya udah. Kalau Indonesia udah berapa kali ikut dalam kompetisi atau festival ini? Setahu saya sebelum kita itu 1 kali, tapi kayaknya udah lebih dari 10 tahun yang lalu. Dan itu karena untuk pada acara ini tuh ada 2 kategori, yaitu dancing dan choir. Dan kalau nggak salah waktu itu tuh kategorinya choir, bukan Paduan suara bukan, ya? Iya, paduan suara, bukan tarian. Nah sekarang kayaknya pertama kali Indonesia. Jadi ini baru mengangkat- pertama kali dan menyabet emas. Alhamdulillah, seperti itu. Ya. 3 kategori yang diikuti dapat emas, perak, perunggu. Ya, Padahal ini tim yang baru sekali ini ikut. baru Bisa sekali mengalahkan, ikut. ada berapa negara yang ikut? Di setiap kategori memang berbeda-beda, tapi totalnya yang ikut folk dancing itu memang 10. Ya, kira-kira 10 negara lah. Apa yang membuat juri merasa bahwa tim tari dari Indonesia ini spesial atau punya keunggulan? Komennya memang jelas ya, saya sendiri sebagai orang Indonesia sangat bangga karena kita itu tergolong mempunyai budaya yang sangat berwarna nih, very colorful, dan itu salah satu poin utama dari juri setiap kali mereka memberikan kami kritik pada saat membacakan poin-poin di akhir. Itu kritik mereka selalu, kalian itu sangat colorful, dari kostum, koreografinya, dan yang paling penting adalah kata mereka itu anak-anak ini sepertinya narinya sudah lebih matang dari umurnya. Dan itu benar-benar semua kerja keras. Untuk bisa seperti itu persiapannya apa? Berapa lama mereka berlatih? Kita berlatih mulai pertengahan Januari sampai akhirnya kita berangkat minggu kedua Juli. Dan itu 6 bulan lebih anak-anak kerja keras 2 kali seminggu, pulang sekolah itu benar-benar dari 0 sampai akhirnya cukup matang, dan kita berangkat itu komitmennya luar biasa sekali memang. Baik, jadi apa rencana ke depan? Apakah masih akan ikut kompetisi-kompetisi internasional? Oh iya, yakin ya. Harus dong, harus. Jangan berhenti di sini aja, karena saya yakin tahun depan mereka kalau berangkat lagi bisa lebih baik lagi. Karena pasti persiapannya akan jauh lebih matang. Iya, hidup Indonesia. Baik, Karina, terima kasih. Dan yang juga menarik adalah ketika mengikuti kompetisi di Wales, Inggris, mereka bertemu dengan Pangeran Charles. Bagaimana kisahnya? Ikuti terus Kick Andy. Nadia dan Hanif, Om Andi dengar di Wales waktu kalian ikut kompetisi itu bertemu dengan Pangeran Charles. Betul itu? Bagaimana kalian bisa ketemu sementara Om Andi aja kepengen ketemu nggak pernah jadi? Gimana ceritanya kok bisa ketemu? Jadi waktu itu sebelum opening kompetisi di Langgosen itu Iya. diadakan parade. Parade-nya itu diikuti negara yang ikut kompetisi itu. Nah, habis itu Pangeran Charles itu datang untuk menemui para yang ikut kompetisi. Delegasi yang ikut kompetisi. Terus sempat ketemu sama tim Indonesia? Sempet. Sempat salaman nggak?
Saya sempet Gimana rasanya ya? seneng Senang ya? bisa berjabat tangan dengan seorang pangeran gitu. Oke. Iya. Pangeran Charles tahu kalian dari Indonesia? Tahu. Oke. Nadia, di sana bukan saja ikut kompetisi, tapi katanya kalian juga mengajari Iya. teman-teman dari tim lain untuk nari, gitu? Iya. Apa yang diajarkan ke mereka? Kita di sana kan nggak bawain nari doang, Om. Kita juga bawa angklung buat dikompetisikan kan. Jadi kita waktu itu ngajarinnya main angklung. Oh, Iya. yang diajarin siapa? Itu kan kayak semacam di nggak alun-alun, pokoknya tempat terbuka gitu kan. Iya. Banyak yang penonton gitu. Jadi kita kayak kalian kayak ngajak siapa yang mau nyoba gitu. Jadi yang kita ajarin ya orang-orang sekitarnya, mungkin sekitar daerah situ. Mereka tertarik nggak dengan angklung? Tertarik? Oke, jadi kalian juga bisa main angklung? Bisa. Hebat ya. Oke, Nadia. Dan tentu saja Hanif, apakah kalian akan terus menekuni dunia tari ini? Iya. Kenapa iya? Mau bikin bangga Indonesia terus. Mau bikin bangga Indonesia terus. Iya. Baik, kalau ada anak-anak Indonesia yang menonton acara ini dan menganggap, nggak keren nih tari-tarian tradisional Indonesia, apa komentar Nadia? Coba dulu, baru ngeliat masa udah bilang nggak keren. Coba dulu. Iya, jangan kaget kalau jatuh hati ya. Iya, benar. Baik, Nadia, Hanif, terima kasih ya sudah berbagi cerita tentang apa yang kalian lakukan di dalam kompetisi di Wales, Inggris. Dan kalian berdua bersama teman-teman mengharumkan nama Indonesia. Terima kasih untuk tim tari Guardia.